Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini Anda bisa hadir ke tempat ini, bertemu dengan para ustadz, dengan para penuntut ilmu. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada Anda. Semoga Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmatnya yang Dia berikan kepada kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita semua mengaku sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumat, kita telah meninggalkan bulan Rajab. Kita masuk ke bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Kenapa bulan ini begitu istimewa buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Dzaka syahrun baina Rajab wa Ramadan yaghfalu anhu an-nas." Bulan Sya'ban ini bulan kejepit antara bulan Rajab, bulan haram, dan bulan Ramadan yang fadilahnya insyaallah semua udah pada maklum. Bagaimana dengan bulan Sya'ban ini? Banyak orang lalai. Beliau ingin amalannya diangkat dalam kondisi berpuasa, karena di bulan Sya'ban ternyata turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Diangkat amalan itu di bulan Sya'ban. Dan bertepatan dengan hari Jumat. Kita tahu dengan keutamaan hari Jumat. Siapa yang menyebutkan 3 keutamaan hari Jumat? Coba angkat tangan. Anak kasih amplop yang bisa. 3. Nggak bisa 3, 4. 6. Fadhal. Sayyidul Ayyam. Naam. Yang kedua, pada hari Jumat ini manusia pertama diciptakan, Nabi kita Adam alaihissalam. Pada hari Jumat akan terjadi kiamat. Naam. Satu lagi. Pada hari Jumat ini Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Subhanallah. Kasih hadiah 2 buat antum, masyaallah. Tafadhal. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Barakah. Itu tuh tadi keutamaan hari Jumat. Jazakallahu khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'akthiru fihi minas salati alayya." Pada hari Jumat itu kalian perbanyak salawat buat aku, gitu. Antum, dari sejak matahari terbit tadi sampai sekarang berapa kali salawat buat Nabi SAW?
2.500? Kurang mas. Nah berapa? Gak terhitung. Biasanya santri-santri enggak Ustaz, kita nggak ngitung Ustaz. Entah mungkin sudah sampai 20, 30 gitu. Ahibati fillah, kita disuruh memperbanyak. Kalau kita nggak ngitung, kapan kita tahu banyak? Maka tolong nih yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, yang mengaku sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, buktikan yang salah satu buktinya dengan bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Biasakan lisan kita ini bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum sering menyebut nama Nabi alaihi salatu wassalam, cinta itu akan tumbuh. Orang kalau cinta, dia akan menyebut nama orang yang dia cintai. Dan dengan dia menyebut nama orang yang dia cintai, cinta itu akan tumbuh pula. Masih ingat bagaimana seorang sahabat Nabi? Siapa sahabat Nabi yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik." Ya Rasulullah, aku ini banyak bersalawat untukmu. Siapa nama sahabat? Anak kasih hadiah lagi jangan. Masya Allah. Nah, siapa namanya? Yang keras. Kurang keras orang. Umar. Iya, ini jawabannya benar, tapi bukan untuk soal yang ini. Untuk soal yang lainnya jemaah. Nah, kembali kepada soalnya, siapa sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku banyak bersalawat kepadamu." Nah, yang keras soalnya Ka'ab bin Malik. Ya, salah. Semua sahabat insya Allah banyak bersalawat, tapi dalam hadis ini seorang sahabat yang mengatakan, aku banyak sekali bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Antum sebut siapa tadi? Ka'ab. Iya, Ka'ab itu nama bapaknya. Gak apa-apa, anak kasih hadiah antum. Kasihkan kepada beliau. Karena beliau nyebut nama bapaknya. Siapa nama anaknya? Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum mau fulus apa Quran? Hah? Mau dua-duanya antum? Masya Allah. Kasih dua-duanya jemaah. Masya Allah, fadal. Kirimkan ke belakang. Nah, Ubay bin Ka'ab jemaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu yang beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku banyak bersalawat kepadamu. Fakam aj'al laka min salati." Dari doa-doa yang aku panjatkan, berapa persen, berapa banyak yang aku khususkan salawat buat engkau? Kata Nabi SAW, terserah engkau. Dia tawarkan seperempatnya, setengahnya, 2/3-nya. Lalu dia mengatakan terakhir, karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma syi'ta", terserah engkau. "Fa in zidta fahuwa khair", tapi kalau engkau tambahin itu lebih baik, kata Nabi SAW. Lalu Ubay mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay ini hafal Quran jemaah. Bagaimana dia menjadikan doanya semua isinya salawat buat Nabi SAW. Dia mengatakan, "Idzan aj'al laka min salati kullaha", semua permohonan-permohonanku isinya salawat buat engkau. Terus apa kata Nabi SAW? "Idzan", kalau itu yang kau lakukan, tukfa hammak, engkau akan bahagia di dunia. Kekhawatiran dengan masa yang akan datang, kegalauan, kegelisahan hilang, dicukupin sama Allah Azza wa Jalla. Wa yughfar laka dzambuk, dan dosa-dosamu diampuni.
Orang yang banyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cuma kita nih santri-santri khususkanlah waktu buat salawat kepada Nabi SAW, apalagi di hari Jumat. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sebenarnya tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini tema yang berat buat anak. Kita tuh berbuat baik tatkala ada manusia itu gampang. Semua yang hadir di masjid ini ya baik-baik semua aja. Pegang buku, pegang pensil, pulpen, dia mencatat. Karena banyak yang melihat dia. Kita bisa sholat, kita bisa sedekah ketika banyak manusia. Tapi mampukah kita terus berbuat baik, terus melakukan ketaatan tatkala tidak ada yang memandang kita? Berat, jemaah. Masya Allah, sulit, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athqalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat buat orang munafik. Orang munafik itu juga ke masjid kadang-kadang, tapi berat sekali mereka kalau salat isya sama salat subuh. Kenapa? Kenapa jemaah? Nggak ada yang ngeliat. Apalagi di masa lalu. Sekarang lah, kalau antum ke kampung-kampung, nanti antum pulang liburan, antum bangun sebelum subuh lalu ke masjid, rumah pada tutup semuanya, tidak ada manusia di jalanan kecuali orang-orang yang mungkin sedang menuju ke masjid. Nggak ada yang lihat. Isya sekarang mungkin agak ramai, tapi berat sekali buat orang munafik. Sholat duhur berangkat ke masjid mereka karena banyak yang lihat, menuju ke masjid. Assalamualaikum, oh masya Allah, fulan ke masjid. Asar sama, maghrib sama, tapi isya dan subuh berat bagi mereka. Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang munafik ini, idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka kalau bangun untuk mendirikan salat malas. Yura'unan nas, riak mereka itu, hanya pamer sama manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi kalau kita hanya baik di hadapan manusia, hanya sholat ketika ada manusia, tapi tatkala kita sendirian kita berubah, kita jadi gak baik. Tatkala hanya Allah yang mengawasi kita, tatkala pintu kamar tertutup dan tidak ada satupun mata yang memandang, kita jadi gak baik. Ada apa sama kita? Ingat dengan hadis Jibril. Nah, tingkatan agama itu ada berapa? Nah, fadhil. Nah, sebutkan. Islam, iman, dan ihsan. Antum masuk yang mana?
Fadhal, kirimkan ke belakang. Mudah menghafalnya, jemaah. Ketika ada seorang yang datang ke Masjid Nabawi dengan penampilan yang indah, tidak nampak dia seorang musafir. Bajunya putih, rambutnya hitam, dan tidak ada satupun di masjid yang kenal sama orang ini. Tahu-tahu orang itu duduk, meletakkan lututnya bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ini posisi seorang yang menuntut ilmu, Lalu orang ini mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang Islam. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam ya sudah mendirikan, melaksanakan rukun Islam. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang-orang munafikin mengatakan itu juga, jemaah. Bukankah mereka apabila datang kepada Nabi SAW, kalau kita baca di surat Al-Munafiqun, apa kata Allah? Idza ja'akal munafiqun qalu, apa kata mereka? Nashhad innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Ya, Allah tahu engkau utusan, dan Allah bersaksi orang-orang munafik itu bohong. Makanya ada Islam KTP kadangkala, penampilannya muslim, Masya Allah, bahkan kayak orang yang paling Islam. Ngomongnya jangan ditanya. Orang munafik itu, Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kau ngelihat orang munafik penampilannya memukau, kalau ngomong Allah enak didengarnya, padahal mereka orang-orang munafik. Allah juga menyebutkan tentang mereka, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Apa kata Allah? Bohong, mereka nggak beriman. Di sini tingkatan Islam nampak, kelihatan Muslim dia, bersyahadat dia. Anda lihat dia sholat, dia. Ada tingkatan yang kedua, iman, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6. Ini sudah bicara tentang hati, tentang keyakinan. Bukan hanya penampilannya lagi, tapi benar-benar sesuatu yang menghujam, masuk ke relung-relung jantungnya. Antum bayangin ya, kalau iman sudah bercampur dengan hati. Lihat Bilal bin Rabah disiksa, ditindas, dijemur di bawah mentari kota Mekah, di atas kerikil-kerikil yang panas di kota Mekah. Itu batu diletakkan di dadanya Bilal bin Rabah. Apa kata Bilal? Ahad, ahad. Kita sudah seperti itu, jemaah. Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan, apakah ada di antara pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari agamanya, keluar dari Islam
sukhtan lidinih, karena benci sama agamanya. Kata Abu Sufyan, nggak ada. Kita siksa mereka, tetap mereka mengatakan la ilaha illallah. Sampai dibunuh mati, tetap mereka mengatakan la ilaha illallah. Seperti itu jam. Itu iman. Ingat cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita lihat ya bagaimana keimanan mereka pada waktu itu. Mereka diuji dengan siksaan. Mereka juga diuji dengan keluarga mereka. Bagaimana ibunda Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah dia akan mogok makan sampai saat meninggalkan agamanya. Ibunya mengancam, "Nah, bukankah agamamu yang menyuruhmu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu? Kalau engkau tidak tinggalkan agamamu, aku akan mogok makan sampai mati. Kemungkinan engkau akan dicela oleh masyarakat sepanjang hidupmu. Hadza qatilu ummih, ini pembunuh ibunya sendiri. Engkau mau seperti itu?" Benar ibunya mogok makan. Sampai kalau mau makan itu harus dibuka mulutnya, keluarganya memasukkan makanan dengan paksa, tapi ibunya tetap memuntahkannya. Sehingga kondisi ibunya kritis. Terakhir saat gak kuat melihat ibunya. Pikirnya ibunya, anaknya ini ya, kayaknya dia akan keluar dari agamanya. Lalu saat mengatakan, ya ummah, wahai bunda, lau anna laki mi'atan nafs, wahai ibunda, kalau engkau memiliki 100 ruh, 100 nyawa, wahai ibunda, kemudian nyawamu satu persatu keluar, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini, wahai bunda. Kuli audai, terserah engkau bunda. Engkau mau makan silahkan, engkau mau gak makan terserah engkau. Tapi engkau sudah tahu. Bayangin jangan. Iman itu kalau sudah bercampur, katanya Herakles mengatakan, kadzalikal iman idza khalatat bashashatuhul qulub. Allahu Akbar. Iman itu kalau sudah bercampur dengan relung-relung hati, nggak bakal keluar jauh. Itu tingkatan iman. Ternyata ada satu tingkatan lagi yang ketiga. Ketingkatan yang paling puncak. Al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jal seakan-akan kau melihat Allah. Memandang kepada Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Qawi. Engkau beribadah seakan-akan kau melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau nggak bisa, maka beribadahlah dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Nih, kemanapun kita berada jamaah, kita selalu diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kadangkala kita lebih takut dengan CCTV yang dipasang. Padahal kalaupun nanti ketahuan mungkin dihukum. Seperti apa hukumannya? Ya hukuman dunia, hukuman yang ringan. Tapi kalau bicara hukuman Allah Azza wa Jal, Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, sampaikan kepada mereka, aku adalah Tuhan yang maha pengasih, maha pengampun dan maha pengasih. Tapi sampaikan kepada mereka pula, wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada mereka, azabku itu pedih, gak main-main jamaah. Kita tahu ahwanu ahlin nari azaban. Bayangkan siksaan yang paling rendah
bagi penghuni neraka itu dia dipakein sandal jemaah. Sandal dari api, yaghli minhuma dimaghuhu, otaknya mendidih. Itu azab Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling ringan. Kalaupun di sini di penjara, antum lihatlah bagaimana orang di penjara. Makan 3 kali, masih bisa tidur, masih bisa ngobrol, masih bisa cerita. Tapi azab Allah Azza wa Jalla, bagaimana penghuni neraka teriak-teriak, wahum yastarikhuna fiha. Mereka teriak-teriak, minta apa mereka? Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami ya Allah. Cukup sudah ya Allah. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka ingin beramal soleh tidak seperti yang dulu mereka lakukan. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Awalam nu'ammirkum. Kalian kan udah dikasih waktu. Kalian sudah dikasih usia, dikasih umur, dikasih masa hidup. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tapi nggak ada yang memanfaatkan waktunya, nggak ada yang mau mengingat. Wa ja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian peringatan-peringatan, dia abaikan. Maka ahibati fillah, kita perlu selalu menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Sebutkan 7 golongan itu. Nah, fadhal. 3 antum sebutkan. Imam yang adil. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang perempuan dan dia mengatakan inni akhafullah. Masya Allah, fadhal. Nah, antum sebutkan yang 4. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua, yang kelima, seorang yang hatinya terpaut di masjid. Nah, yang ketiga, lupa. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya nggak tahu. Nah, seorang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia menangis. Masya Allah. Antum bagi 2 hadiah. Fadhal. Nah, cukup dibagi 2 itu. Subhanallah, kita lihat nih 7 golongan ini. Kalau kita renungkan, ternyata mereka manusia-manusia yang senantiasa menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Mereka sampai ke maqam ihsan, jemaah. Imamun adil. Jadi pemimpin adil itu berat. Biasanya pemimpin itu kebal hukum. Dia bertindak semena-mena, aman bagi dia, karena dia pemimpinnya. Tapi bagaimana dia tatkala mendapatkan kekuasaan, dia menjaga diri untuk tetap adil? Kenapa dia melakukan itu? Ya khafullah, dia takut sama Allah. Ini sesuatu yang berat, jemaah. Kalau pemimpin zalim biasa. Karena kedudukan, kekuasaan, kalau nggak bertakwa kepada Allah, yang larinya akan kepada kezaliman. Maka Allah berikan keistimewaan buat imamun adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah.
pemuda yang tumbuh besar menjadi dewasa dalam ketaatan kepada Allah. Taat, tekun beribadah. Ini aneh jamaah. Orang itu sekarang ngomong apa? Kalau ngelihat anak muda, anak puber nggak bener, biasa. Anak-anak muda tuh kayak gitu. Makanya anak muda yang rajin beribadah nggak biasa. Kenapa dia bisa seperti itu? Makomnya berbeda dia. Dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Anak-anak nih yang di pesantren, masuk pesantren karena Allah apa karena orang tua? Nah, ya karena orang tua, Ustaz. Kebanyakan karena orang tua? Ya Ustaz, gimana Ustaz? Kebanyakan karena orang tua apa karena Allah Azza wa Jalla? Mungkin sebagian karena Allah. Tapi kalau benar karena Allah, ketika engkau pulang, ketika engkau liburan, tunjukkan engkau tetap menjaga aturan yang berada di pesantren di rumahmu. Engkau takut sama Allah, bukan takut sama ustadz yang ada di pesantren. Bukan. Sebagian kita kan karena takut sama ustadznya. Dulu anak ingat, waktu kita di pesantren, ada seorang ustadz yang hafizahullahu ta'ala. Dia kalau bangunkan kita itu cuma naik sepeda engkol aja. Dia kering sepedanya itu, sepeda tua itu kering. Itu santri loncat semua dari kasur. Karena kalau nggak bangun digampar sama ustadz. Maka lihat, ketika pulang liburan, dia bangun nggak subuh ke masjid? Kalau karena ustadznya dia nggak bangun. Makanya kalau ustadznya itu sedang nggak ada, seneng anak-anak, alhamdulillah, ustadznya sedang keluar kota. Tapi ini anak muda bukan. Dia tumbuh besar, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat teman-temannya sedang main game, di saat kawan-kawannya sedang nonton film, sedang bermain-main, dia datang taat menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tinggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena takut sama Allah, merasa diawasi sama Allah. Dia kenal sama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang ketiga, warajulan, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Di saat sekarang kita melihat, bukan sekarang, dari sejak dulu ya, kebanyakan pertemanan, perkumpulan, klub-klub yang ada, persahabatan itu berasaskan kepentingan. Ada gula, ada semut. Coba lihat, santri yang banyak uang sakunya, banyak temennya enggak? Insya Allah. Ini biasanya bawa oleh-oleh dari orang tuanya. Kumpul tuh kawannya, kayak semut. Insya Allah. Ada apa di atas sana? Jangan jadi bingung. Ada semut di sana. Nah, jarang walaupun di pesantren yang persahabatannya karena Allah Azza wa Jalla. Ada kumpul-kumpul yang melanggar bersama-sama. Kumpul gak bahasa Arab. Kita kumpul nih ya, ingat gak boleh ada yang jadi jasus. Masih ada jasus di sini. Ada. Kalau ada jasus lewat, langsung bahasa Arab. Jasusnya pergi, bahasa Indonesia. Ahibati fillah. Bersahabat karena Allah itu berat. Mencintai seseorang karena Allah itu perlu perjuangan. Kita perlu menghadirkan pengawasan Allah. Kenapa engkau kumpul sama fulan? Kenapa engkau duduk sama fulan? Kenapa engkau suka sama fulan? Kalau karena Allah Azza wa Jalla, Masya Allah, Allah akan berikan naungan.
Bahkan Allah akan memberikan nanti pada hari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya. Buat siapa? Buat mereka yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak berzina, diajak melakukan perbuatan yang haram, diajak nih laki-laki ini, godaan paling besarnya siapa? Wanita. Kata Nabi SAW, ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada perempuan. Kenapa Pondok Putih harus jauh dari Pondok Putra? Kenapa jemaah? Karena fitnah. Seorang laki-laki melihat perempuan lewat pakai cadar, itu masih tergoda kadang-kadang. Kadang-kadang melihat, subhanallah, 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 tundukkan pandangan. Itu godaan besar jemaah perempuan. Ini orang diajak, yang mengajak siapa? Perempuan yang cantik, seorang bangsawan, bukan perempuan nakal, bukan, perempuan yang baik, yang mengajak dia berzina. Apa kata orang ini? Inni akhafullah. Aku takut sama Allah Azza wa Jalla. Dia merasa diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Bisakah kita menghadirkan itu? Atau yang akan ada dalam pikiran sebagian manusia, udah kau berbuat dosa sekarang, nanti tobat. Pintu tobat Allah itu terbuka. Allah itu Ghafurur Rahim. Engkau ingat, yang membunuh 100 orang itu masih diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Engkau cuma sekali berzina. Iblis akan selalu menggodain kita. Tapi kalau kita dapat menghadirkan pengawasan Allah, kita mengatakan inni akhafullah. Bagaimana Nabi Yusuf dikejar-kejar oleh wanita. Makanya jemaah nggak boleh berduaan dengan wanita, nggak boleh, karena yang ketiganya adalah setan. Nabi Yusuf nggak tahan dengan godaan perempuan ini, lari Nabi Yusuf, lari, hendak meninggalkan rumah itu, karena kalau tidak bahaya kondisinya. Pernah dikisahkan ada seorang perempuan yang disusul sama pacarnya. Ada laki-laki yang suka sama perempuan ini. Malam hari dia ajak pacarnya ke belakang rumah, tempat yang terbuka. Di masa itu kan gak banyak lampu. Bintang-bintang itu nampak jelas sekali. Laki-laki ini mengatakan kepada perempuan ini, dek, ayo, kata dia. Nggak ada yang ngelihat kita kecuali bintang-bintang. Apa kata perempuan ini? Fa'aina mukaukibuha. Di mana yang menciptakan bintang-bintang itu? Akhirnya pemuda ini batal godain itu perempuan. Dia pergi. Dia ingat Allah Azza wa Jalla tidak pernah tidur. Allah senantiasa mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bayangkan ya, Nabi sering membacakan ayat ini ketika khutbatul hajah. Beliau mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu senantiasa mengawasi kalian.
Maka kita lihat bagaimana orang ini mengatakan inni akhafullah, aku takut sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian seorang yang bersedekah, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dia bersedekah, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Dia tidak butuh dengan penampilan, dia tidak perlu dengan pencitraan wala dilihat oleh manusia. Saat kita melihat banyak orang bersedekah tatkala ada kamera, memang sedekah terang-terangan itu nggak apa-apa. Allah Azza wa Jalla mengatakan in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan baik, asalkan ikhlas, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kemudian kalian berikan kepada orang yang membutuhkan, itu lebih baik buat kalian. Itu sedekah. Sedekah ini bukti keimanan. Usahakan nih yang jadi santri mulai saat ini biasakan sedekah. Jangan nunggu lulus. Nanti saya kan masih santri Pak Ustaz. Saya kan cuma dikasih uang saku, dari uang saku engkau sedekah. Nggak perlu ada yang lihat. Engkau taruh di mana ada kotak amal, kau masukkan ke sana tatkala tidak ada manusia yang melihat. Sembunyikan agar engkau mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada saat tidak ada naungan kecuali naungan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasadaqatu burhan, sedekah itu burhan, bukti keimanan yang membakar jamaah. Berat orang mengeluarkan harta. Tapi kalau dia bersedekah, dapat pujian dari orang, dapat sanjungan dari orang, terasa ringan. Tapi bagaimana dia bersedekah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngelihat. Bahkan mungkin orang-orang mengatakan fulan ini kayaknya nggak pernah sedekah. Tapi ingat, Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa mengawasi. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya terpaut di masjid, tergantung di masjid jemaah. Antum kadang-kala melihat ada masjid di tengahnya ada lampu gantung jemaah. Seperti itu hatinya. Tubuhnya ada di pasar, tubuhnya ada di kantor, fisiknya ada di lapangan, mungkin di jalanan, tapi jantungnya ada di rumah Allah Azza wa Jalla. Ketika dikumandangkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu berdetak jantung. Mau kemana? Mau ke tempat rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian kita tubuhnya di masjid, jantungnya di pasar. Tubuhnya sedang kajian sekarang, jantungnya di mana? Wallahu a'lam. Sebagian kita sholat, jantungnya kemana-mana. Maka tolong jaga hati kita. Yang tadi kita dengar ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau tidak mendapatkan hatimu di 3 tempat, berarti engkau nggak punya hati. Nggak punya hati engkau. Lalu yang keberapa? Yang ke-7 jemaah. Naam. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah. Seorang yang mengingat Allah sendirian, nggak ada siapa-siapa yang melihat, hanya dia sama Allah. Kemudian dia meneteskan air matanya. Kalau nangis ketika jadi imam, banyak makmum yang mendengarkan. Sebagian makmum menangis ketika sholat tarawih. Ada cerita jamaah umroh Indonesia berangkat umroh di bulan Ramadan, Masya Allah,
Imamnya sholat tarawih nangis jamaah. Ini jemaah umroh nangis, meneteskan air mata. Selesai sholat ditanya sama kawannya, kenapa engkau menangis? Kata dia, ikut imamnya. Imamnya nangis. Pikirnya imam nangis, makmum harus nangis juga gitu jemaah. Bukan. Sebagian kita nangis ditinggal mati anaknya. Sebagian santri nangis, handphonenya hilang, uangnya hilang, nangis. Tapi pernahkah kita nangis dalam hidup ini karena Allah Azza wa Jalla? Bukan karena kesedihan, karena takut sama Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mengawasin dia. Antum lihat bagaimana para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia dalam kondisi sekarat, sudah hendak meninggal dunia, ditusuk dia berdarah-darah. Abdullah bin Umar bin Khattab itu meletakkan kepalanya Umar di pahanya. Anaknya Umar ditaruh kepala bapaknya di pahanya. Kata Umar mengatakan kepada anak, "Da' khaddi 'ala al-ard." Nah, letakkan pipi bapakmu ini di tanah. Kata anaknya, ya berarti apa bedanya pahaku dengan tanah? Sama aja lah. Marah Umar, la ummalak, letakkan pipiku di tanah. Semoga Allah melihat aku seperti ini, kesian sama aku. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, padahal dijamin masuk surga. Kira-kira kalau ada santri yang dijamin masuk surga masih terus nyantri, aduh selesai sudah. Karena kita nggak kenal sama Allah, kita tidak merasa diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian kita tatkala sendirian, di situ dia berbuat dosa, karena dia merasa tidak ada yang mengawasi dia. Ahibati fillah, Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, a'azzul asya' thalatha. Ada 3 perkara yang paling sulit dicari, berat mencarinya. 3 perkara ini. Al-jud min qillah. Al-jud min qillah. Dermawan ketika sedikit yang dimiliki. Orang bersedekah, membantu orang lain, menolong orang lain karena uangnya banyak, biasa. Tapi sedikit hartamu engkau berbagi sama orang lain, berat jemaah, jarang. Yang kedua, wal wara' fil khalwah. Wara', takut sama Allah ketika sendirian, itu berat. Tapi ketika banyak orang, kita pegang handphone kita yang bagus-bagus jemaah, karena banyak orang. Kita buka laptop kita yang bagus-bagus. Kenapa? Karena banyak orang. Tapi mampukah antum tetap membuka yang bagus, yang baik, meninggalkan yang haram ketika sendirian? Belum tentu. Dan yang ketiga, wa kalimatul haq indaman yurja wa yakhaf aw yukhaf. Mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang kita butuh sama orang ini, kita juga takut sama orang ini. Itu sesuatu yang jarang, yang sulit dihadapi, tapi kita harus berjuang untuk mendapatkan. Bagaimana jamaah supaya kita dapat menghadirkan khasyatullah, supaya kita merasa diawasi sama Allah Azza wa Jalla? Maka yang pertama, engkau harus kenal sama Allah Azza wa Jalla. Kita tahu kenapa di beberapa minimarket itu ditulis di depannya, toko ini diawasi dengan CCTV. Orang ketika ngelihat itu, kira-kira yang mau mencuri jadi enggak? Aduh, bahaya, enggak jadi dia.
Begitu pula tatkala kita tahu Allah Azza wa Jalla senantiasa mengawasi dan Allah akan memberikan sanksi, kita nggak akan jadi berbuat dosa. Baca Asma'ullah Al-Husna. Baca. Kita kadang-kala udah nyantri nggak hafal sama Asma'ullah Al-Husna. Hafalkan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang dapat menghitungnya, yakni dia menghafalnya, dia memahaminya, dia mengamalkannya, dakhalal jannah, masuk surga tuh orang. Dari situ kita mengenal Allah. Baca Quran, Allah sering mengenalkan dirinya kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, supaya kita tahu Allah itu siapa. Kemudian kita perlu berdoa, minta sama Allah supaya dikasih rasa takut, khauf, khasyah. Ini ibadah jamaah yang mungkin sebagian kita belum pernah merasakannya. Dia sholat, dia umroh, dia haji, tapi terkadang yang haram tetap dia lakukan ketika tidak ada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram-haram, engkau menjadi orang yang paling ahli ibadah, walaupun engkau hanya melaksanakan yang wajib-wajib. Tapi yang haram ditinggalkan, engkau orang yang paling ahli ibadah. Maka kita perlu minta sama Allah khasyah. Siapa yang hafal doanya Nabi, minta khasyah, minta takut sama Allah Azza wa Jalla. Nah, fadhal. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirimkan ke belakang jemaah. Nah, iya, ada doa dari dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi kalau sedang bermajlis dengan para sahabatnya, hampir jarang beliau tidak membacakan doa ini. Doanya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, sampai akhir doa. Ya Allah, bagikan buat kami. Minta apa kita? Minta rizki? Minta rasa takut sama Allah. Bagikan buat kami rasa takut kepadamu, yang itu menjadi penghalang kami dari berbuat maksiat, dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu, yang dengannya kita bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah itu jadi ringan, musibah dunia ini. Kemudian ada doa lainnya, Nabi juga minta ketakutan, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu, dengan yang gaib, kemampuanmu menciptakan, hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku, dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Allahumma inni as'aluka khasyataka fis sirri wal alaniyah. Ya Allah, aku mohon rasa takut kepadamu dalam kondisi rahasia, dalam kondisi sendirian, atau banyak orang. Itu Nabi minta. Maka usahakan kita mohon sama Allah, bukan hanya minta rizki, tapi minta rasa takut. Dan orang yang belajar ilmu, kalau ternyata ilmunya tidak membuat dia takut sama Allah Azza wa Jal, berarti ada yang salah. Karena al-ilmu al-khasyah,
Ilmu itu adalah rasa takut sama Allah Azza wa Jalla. Buat apa antum belajar 6 tahun, tambah lagi 4 tahun nanti, tapi antum gak takut sama Allah? Apa manfaatnya? Sedangkan Allah Jalla Jalaluh mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu cuma ulama, cuma yang ngerti, yang kenal sama Allah Azza wa Jalla. Maka tadi kenali Allah, lalu minta rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apabila engkau belum mampu, anak kayaknya berat Ustaz ketika sendirian itu, godaan begitu dahsyatnya, bisikan-bisikan setan mengatakan udah sedikit, gak usah banyak-banyak, nanti tobat, nanti sholat maghrib selesai, istighfar yang banyak sudah. Ketika godaan itu datang dan antum tidak mampu, jangan sendirian. Jangan sendirian. Tinggalkan tempat sendirian itu. Engkau cari, engkau keluar. Kadangkala kita perlu bantuan manusia, jemaah. Kadangkala kita lebih malu sama manusia daripada sama Allah Azza wa Jalla. Kita lebih takut sama manusia daripada sama Allah Azza wa Jalla. Tapi paling tidak itu menyelamatkan kita dari berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang insyaallah semua hafal hadis ini, bagaimana wasiat beliau, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bukan hanya di masjid ketika majelis ilmu, bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Tapi iman itu naik turun. Kadangkala kita terjebak dalam perbuatan dosa, lalu apa solusinya? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika engkau terjebak dalam perbuatan dosa, segera bertobat. Hapus dosamu dengan berbuat baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kita lihat nih bagaimana hablum minan nasnya baik. Bagaimana tatkala kita tergelincir dalam dosa, kita harus cepat bersih-bersih. Ketika bergaul sama manusia, kita bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Ahibati billah, ada banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan tentang besarnya ilmu Allah. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bisa menyembunyikan hal itu dari manusia, tapi menyembunyikan dari Allah nggak akan pernah bisa. Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah selalu mengawasi, melihat apa yang kalian kerjakan. Ahibati fillah, yang terakhir, ada sebuah hadis yang perlu kita renungkan bersama. Hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsala jibalati hama bidan. Aku benar-benar akan mengetahui, akan melihat, akan tampak buat aku orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat membawa pahala seperti gunung Tihama. Cari nanti gunung Tihama yang ada di Jazirah Arab. Besar gunung itu jamaah. Bidan, putih. Dia bawa pahala yang besar. Dia bawa itu pahala. Artinya amalannya berpahala. Karena orang yang beramal tapi nggak berpahala, yang karena riya, yang nggak diterima sama Allah. Ini orang masya Allah bawa pahala. Fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthur. Lalu amalnya yang putih itu seperti gunung Tihama
Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Subhanallah. Sia-sia beramal. Nah, nggak ada gunanya. Lalu Thauban mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, gambarkan mereka buat kami. Sebutkan sifat-sifat mereka buat kami. Jallihim lana, nampakkan buat kami ingin tahu. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Jangan sampai kami termasuk golongan itu sedangkan kami enggak sadar gitu. Maka di sini pentingnya ilmu. Supaya kita tahu jalan kita udah benar apa belum. Apa kata Nabi SAW? Ama innahum ikhwanukum min jildatikum. Mereka itu dari kalian, saudara kalian, dari kaum kalian, dari kulitnya sama kalian. Mereka umat Islam. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Bahkan mereka ini orang soleh. Mereka juga sholat malam ya, sholat malam mereka. Seperti kalian sholat malam, mereka juga sholat malam. Kita tahu sholat malam nggak seperti sholat jamaah yang dilihat orang banyak. Ini sholat nggak ada yang ngelihat. Mereka sholat malam. Tapi masalahnya apa? Ternyata masalahnya walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah manusia-manusia yang apabila sedang sendirian, maka larangan-larangan Allah mereka langgar ketika sendirian. Maka ahibati fillah, jangan jadi orang baik di depan manusia. Jadilah orang baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Luar kita, penampilan kita hendaklah sama dengan yang apa kita sembunyikan di diri kita, agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang beramal sia-sia seperti yang disebutkan dalam hadis Thauban, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Ustaz Abu Ubaidah. Jazakumullah khair.